Nurul Komaria. Rupanya teman-teman masih semangat yang di sini bertahan ya. Karena ada beberapa yang mungkin sholat ya, mungkin sholat asar nanti akan kembali lagi. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir nanti akan ada door prize ya? Ada door prize ya? Ada door prize berapa? Banyak. Masih banyak door prize, nanti ada yang bertanya, kita apresiasi dengan door prize. Untuk terakhir, Pak Prof. Gembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini sering ikut seminar milenial. Milenial itu sering dijadikan kambing hitam. Anak muda sekarang nggak suka kotor. Anak muda sekarang nggak mau bertani. Anak muda sekarang sukanya teknologi. Bukan ini. Petani milenial itu nggak tertarik pertanian karena takut rugi. Ya, betul. Temennya usaha pertanian gagal, yang lain mencoba mundur, mesti rugi ya. Karena apa? Kita ini tidak berkah bertani karena kita telah merusak bumi. Akhirnya, padahal di dunia ini usaha yang paling menguntungkan adalah agro. Sekarang ini orang-orang kaya Cina, siapa tuh yang Alibaba, Bill Gates, semuanya terjun ke agro. Agro itu sebetulnya sesuatu usaha yang tidak pernah bisa rugi kalau itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, gitu, dan mendapat berkah Gusti Allah. Bumi kita ada rusak. Perusahaan dari riset kemarin saya ikut pembicara di Jepang lingkungan hidup. Perusahaan bumi ini 51% dirusak oleh dunia peternakan. Ya, dunia peternakan. Kenapa? Karena kotorannya bau. Semua kotoran bau enggak? Oh, Kenapa bau? entak harum. Namanya yang kotor-kotor, Pak. Karena semua makanan nutrisi tidak bisa dimetabolisme sempurna. Contohnya sapi. Sapi ini Gusti Allah ngasih 4.000 jenis bakteri. Tapi kotorannya tetap bau. Karena manusia dikasih akal. Maka harus diteliti, diriset. Kenapa kotoran bau? Masih mengandung pesan-pesan protein, lemak dan sebagainya, membusuk, terbentuk gas metan, naik ke atmosfer kita. Allah berfirman dalam Al-Rasul Al-Awwal, menyebarlah di seluruh dunia, hai Adam, ya, sudah kusiapkan makan minum, hewan-hewan, buah-buahan, kurma, kecuali yang aku harap. Tapi jangan sekali-kali kamu merusak tanahku, jangan sekali-kali merusak udaraku, jangan sekali-kali merusak air cepaanku semuanya. Ini yang membuat petani kita itu rugi. Karena dunia dah rusak. Sementara kita berlomba-lomba membuat bibit unggul. Ya kan? Membuat teknologi canggih. Kalau medianya nggak bagus, bisa bagus nggak? Ya, Hasil jelek bagus. Bukannya juga itu sawahnya di treatment yang bagus. Begitu disebar ke masyarakat, hasilnya paling 5 ton, 6 ton. Rusaknya begini 51%. Gas metan naik ke atas. Kemarin seminar
Lah 2004 kemarin gas metan diberikan 80 juta ton untuk gas rumah kaca. Ya, ini merusak ozon filtrasi sinar matahari tidak bisa sempurna ini, menimbulkan efek perubahan suhu yang sangat ekstrim. Ya, suhu ekstrim ini menyebabkan kutub utara, kutub selatan saljunya meleleh, permukaan laut seluruh dunia naik. Flora fauna banyak yang mati tidak tahan dengan suhu. Saya pernah tahun berapa itu ke Situbondo, dingin enak sekali. Sekarang suhu semakin parah. Suhunya naik. Ya. 51%. Bagaimana mengatasi? Masukin mikroorganisme yang bisa mengubah protein tadi, bisa diserap 99,7%, sehingga pertumbuhan sapi kita bagus, sapi kita bagus. Indonesia ini kalau kasih pakan sapi asal warak, ya. Sapi dikasih jerami tanpa diolah, bisa menangkan ribuan kali. Butuh energi nggak? Butuh kalori nggak? Diambil dari daging sapi. Saya lihat orang kasih makan jerami itu yang tidak diolah, sapi ini kuru-kuru terus cacingan. Kasih rumput segar, banyak yang minta cacingan, banyak yang kembung. Tahu obat kembung yang paling ampuh apa? Paling ampuh obat kembung itu apa? Peso. Sebelah. Nah, pertanyaannya yang saya hormati dan saya sayangi. Kerusakan kedua salah. 23,8%. Tumpuan sampah, mengeluarkan gas bahaya, gas dan penyakit pada manusia, pada hewan, pada tanaman. Ya. Dorpes, oleh kopi dorpes. Dorpes. Kemudian dan lainnya itu sepeda motor cuma sekitar 9,9%. Kadang kaca, kadang kaca. Setuju aja sama banjir yang buka-buka. Yang paling berbahaya itu gas metan. Salah kenapa bahaya? Air penggenang. Terdapat mikroorganisme yang namanya metanusarkina. Itu mereduksi CO2 dari sepeda motor mobil Anda untuk energi pertumbuhannya, menghasilkan gas buang metan. Jenengan ini nanam padi dan apa mesti pakai pupuk kimia, ya? Ya. Pupuk kimia, insektisida. Kalau kakek panjang Anda punya sawah 1 hektar, sekarang diwariskan ke Anda sudah 50 tahun ya, dari usia nambah. Berapa ton 1 hektar selama 40 tahun Anda memberikan racun pada diri? Akibatnya para profesor lulusan Universitas Surga yang namanya profesor mikroorganisme mati. Nekat ngasih pupuk. Artinya panjenengan sebelum lahir sudah punya janji sama Allah. Tak kainan ketemu oleh bapak ibumu, sanggup kamu jadi khalifah, sanggup. Ternyata kita mengkhianati Gusti Allah dengan rusak budi. Maka pertanyaan tidak berberkah. Selama kalian semuanya masih dari pengkhianat. Kita harus melestarikan alam. Maka saya punya tujuan. Saya ingin membentuk supaya saya bisa ikut masuk surganya petani. Petani mandiri. Petani yang bisa membuat obat sendiri.
Petani yang bisa membuat pupuk sendiri, petani yang bisa membuat bibit sendiri, yang ramah lingkungan, dan non-GMO, non-radiasi. Banyak bibit-bibit sekarang itu ditembak sama sinar gampang. Bahaya sekali. Sangat bahaya. Nah, maka mari kita buatkan program. Pertama, petani mandiri harus profesional kan. Yang kita ubah pertama karakternya. Karakter building. Karakter petani harus dirubah. Karakter petani kurang baik, bukan karakter sifat, karakter usahanya. Karakter building. Yang tadinya berusaha menjadi pelestari. Untuk bisa profesional, ya, itu di dunia mati. Ini pertama informasi. Mengajak petani untuk suka mencari informasi, mengajak petani untuk suka mau informasi yang ramah lingkungan dan baik. Yang juga itu mengajari petani untuk manajemen agronomi yang baik. Sayangnya di Indonesia ini sukanya dua ini, dapat informasi, yang kedua ide membuat rencana kerja, rapat daputannya kayak sewu, dananya habis untuk bayar makan. Ya, iya, terlalu banyak mulut. Oh, harusnya gini, harus satu komando. Setelah itu harus ada yang ketiga, inisiatif. Kerjakan sesuai SOP yang baik. Yang kedua, yang keempat, inovasi. Nasihat petani bersuka terima inovasi atau membuat inovasi yang baik dan benar. Yang terakhir, paling utama, paling penting, tak tahu paling belakang. Insya Allah. Insya Allah. Karena insya Allah kalau Indonesia terus depan terus. Nanti rapat ya, insya Allah. Padahal punya niat gak datang. Ya. Nah, setelah karakter building kita bangun education building. Education building memberikan ilmu pada petani yang sudah profesional. Setelah mereka profesional dan mendapat ilmu, kita bentuk namanya ekonomi building, menjadikan desa sebagai sentral ekonomi satu negara. Kalau desa ini makmur, negara ini makmur. Ya. Saya ini dan riset 90% desa di Indonesia itu miskin. Ya. Dari mana risetnya? Baca pelan-pelan anggaran desa, semuanya divisi itu. Ya. Baca kabupaten, anggarannya setiap bulan ada divisi. Maka desa kita jadikan ekonomi building. Ini tanggung jawab kalian semua petani milenial yang profesional tentunya. Ya. Lalu kita buat program. Program kita 3. 1. Kesuburan. Penyuburan lahan dengan strategi rendah polusi atau rendah polusi. 2. Optimasi gen lokal. Mengoptimalkan gen lokal yang di Indonesia gen-gen itu sudah luar biasa adaptasinya. Cuma kualitas kuantitasnya kurang baik. Kita optimalkan. Ini ada ahli pemuliaan Bu Suhensi. Hebat beliau ini. Banyak menciptakan bibit-bibit unggul. Baru teknologi. Teknologi yang aplikasi dan terapan. Saya 3 bulan yang lalu diundang Brida, Balai Riset Daerah Jawa Tengah, untuk melihat edoprak ya di Tegal. Begitu saya lihat, wah, Masya Allah, ini biaya berapa ratus miliar, 4 miliar. Saya suruh perbaiki sistem sama biaya sama Pak Arif.
Saya ngomong sama kepala dinas pertanian, besok saya datang 6:30. Pak, acaranya jam 9. Enggak, saya harus datang 6:30. Kenapa Pak? Nanti ngomong lama. Saya kalau nggak survei, nggak melihat, omong kosong saya. Iya. Saya muncul. Ada apa Pak sini Pak? Ada kerbau, ada sapi, ada kambing, ada apa? Saya keliling. Loh, kerbaunya kok nggak ada? Digaduhkan ke rakyat. Ini pusat pelatihan untuk petani, belajarnya malah ke petani yang melakukan. Ini apa? Gudang di sini. Loh, berapa masih jadi masih baru? Baru sekali dipakai, lumpur di sini 50 cm, ambles. Tidak ada anggaran. Karena pada waktu pemberian alat itu, kabupaten sudah nyusun anggaran. Ambles dari pesuruh sampai kepala dinas kurungan untuk ngangkat. Terus ya dipakai, mangkrak. Kita revisi. Alhamdulillah sudah kelihatan bagus. Harus kerjasama dengan investor. Karena kabupaten tidak ada dana kerja di jalan ini. Penyuburan lahan yang sudah rusak, mengembalikan kesenangan alam. Pertama, orang lahan, orang tanah. Yang sangat utama adalah pembuatan pupuk organik. Penting. Tapi orang tak banyak itu ada diberi ini ya. Tapi saya tekankan karena waktu pembuatan pupuk organik seluruh dunia, seluruh akademi membuat pupuk organik salah. Panjenengan semua buat pupuk organik salah. 2 tahun sebelum Covid kami kedatangan pupuk organik dunia. 5 negara, Jerman, Kanada, Prancis, Amerika, Australia. Tadinya contoh begitu diskusi, dia gentleman. Saya membuat pupuk salah. Tunjukkan kesalahan saya di mana? Kamu membuat pupuk organik kayak buat beski. Karena kamu peminum beski. Membuat pupuk organik nggak boleh ditutup. Harus terbuka, nggak boleh anaerob, harus aerob. Membuat pupuk organik bahannya 2, ya, bakteri. Minimum bakterinya harus punya 15 jenis bakteri perubah. Merubah protein, merubah sel nukleik, ya, sulfat, fosfat, natriumkloridik. Kemudian lidik-lidik lainnya. Saya ciptakan 26 perubah dan 3 jenis bakteri pengikat udara dan tanah. Terus yang lain udah ngasih pada keturunan ada pupuk. Mau cari urea, udaramu 70% nitrogen. Mau cari fosfat, bumimu fosfat, tetapi tanaman tidak bisa menggunakan. Dia harus diproses. Siapa yang memproses? Para profesor lulusan tuntas surga yang namanya profesor mikroorganisme. Ya. Yang kedua harus pakai jamur. Khusus jamur itu Trichoderma harsianum, bukan Diokadion, bukan Yoni, harsian. Saya sudah ngajari membuat petani yang sebelum sebetulnya. Itu 2. Pagi saya 1 liter untuk 1 ton. Proses tercepat. Kotoran ditumbuk 25 cm. Ya. Kalau ada sampah rumah tangga atau sampah organik, tumpuk sekalian. Siram pakai bakteri. Bakterinya sama Trichoderma untuk 1 ton 1 liter, Trichoderma cuma 3 on. Kalau bahannya kering 100 liter, bisa digenggam 50 liter. Yang bentuknya kayak jebol 20 liter.
siram, tumpuk siram, minimum 4 lapis. Hari ketiga timbul panas 80 sampai 120 derajat Celcius. Hari kelima panas turun, hari keenam diangin-anginkan, hari ketujuh disaring. Sudah jadi bubur. Pemberiannya untuk tanah biasa saya berikan cuma 2 ton nanam pertama, nanam kedua 1 ton, nanam ketiga setengah ton, nanam keempat boleh pakai boleh tidak, karena seluruh sawah panjenengan sudah menjadi pupuk semuanya. Siapa yang buat bakteri yang kita tanam di kotoran buahnya? Ini pupuknya menjadi seperti ada anti bumi, jamur, ada anti bakterisida. Yang penting membuat pupuk tidak boleh ada lalat. Kalau kotorannya masih ada lalat, berarti masih banyak proteinnya. Lalat datang bukan karena bau, karena proteinnya. Orang ngambil emas keringetan, kering, artinya pipi. Tapi jangan terus olahraga keringetan tadi diombe. Kenapa ini racun nih nasihat? Nih. Jadi petani ini adalah petani yang mandiri. Nanti catat HP saya, ya, supaya Anda nanti bisa langsung telepon saya lewat WA ya. Catat dulu 087 83 53 63 759. Ya, ini namanya ilmu pertobatan. Sudah sanggup bertobat, Mas? Sanggup belum? Sanggup. Belum? Sanggup. Harus sekarang. Sanggup. Sanggup. Oh. Ya. Keluar asap. Panasnya 80-120 derajat. Bahkan pegawai saya sering merebus telur ayam Spanyol. Selalu nyolong gitu. Ayam tetangga bertelur di situ, besok di tempat reno. Gak sampai setengah jam matang, rasanya gede enak banget. Lanjut, ini kita lihat contoh-contoh dengan ilmu pertobatan tadi. Saya nanam padi tanpa air. Lanjut. Ya. Luar biasa. Ini di situ Bondo. Ini situ Bondo. Pakungan. Ini enggak ada air. Maka almarhum Pak Dadang tanya, kok iso Mas? Ada. Saya punya profesor, namanya Profesor Mikorisa. Mikorisa adalah simbiosis mutualisme. Dia akan menimbulkan akar supaya nggak diserang bakteri atau jamur dan menyerap glukosanya, ya, menyerap glukosanya, dirubah menjadi nutrisi, kembalikan ke akar. Saya punya riset, satu begini ada tanaman 1 meter, ini berbulan-bulan nggak tak siram, saya siram 1 meter 10 meter. Ternyata mikrosnya tumbuh 10 meter mencari air, ke dalam mencari air. Ya di pantai nih, asli. Mana pantai? Ya. Anaknya banyak. Kita nanam padi, wah ini Cilacap ini nggak ada air. Di sawahnya yang luas Pantura itu ratusan tahun nggak pernah dimanfaatkan. Bisa nggak ditanami padi dengan air laut? Bisa. Ini air laut 1%. Hasilnya 8,6 ton. Sudah lumayan. Yang kedua ini saya perkirakan sekitar 10 lebih. Masih tenggelam dengan air laut karena rock.
Hidup nggak? Ini air laut. Ya. 5 hektar ya. Bukan hanya padi, cabai, pepaya pun tak siram pakai air laut. Karena air garam itu pupuk hebat. Bukan NaCl kok. Di situ ada ratusan unsur mikro yang semuanya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Nih. Kemudian saya pikir bahwa masa depan pangan itu ada 6 ya. Yang pertama itu sorghum, itu dunia ya. Yang kedua singkong, yang ketiga jagung, yang keempat yang keempat padi, yang kelima sagu, yang keenam baru gandum. Orang Eropa sudah nggak mau bikin gandum. Ini singkong. Pertanyaannya saya membuat singkong karena saya gendam ya. Singkong selalu dilambangkan kemiskinan. Petani singkong, anak singkong, ya tak? Kita buat tepung muka. Dibuat mie, dibuat beras. Nah, beras namanya beras analog. Dibuat gula anti diabetes. Ini sudah diekspor ke Eropa 14 negara. Alhamdulillah ini membantu sekali dari banyak negara. Ini singkong saya yang satu muka. Minimum satu batang keluarnya 30 sampai 60 kilo. Kenapa kok saya bernama singkong? Waktu saya lulus S1 ada sahabat saya jatuh cinta sama cewek dari Banjarnegara. Ngajak saya untuk kenalan sama orang tua. Ketemu orang tuanya, bapak ibunya, ditanya, Mas, bapakmu kerja apa? Petani. Berapa luas? 1 hektar lebih. Wah, bapak senyum-senyum. Petani punya tanah 1 hektar, kaya kan? Petani apa? Petani singkong, Pak. Bapaknya langsung, dok, ditolak saja. Itu miskin. Mulai saya pendidikan singkong 15 tahun. Asal singkong Papua, Purwonegoro, singkong Papua, dan singkong Afrika. Minimum 30 sampai 60 kilo. Usia pendek hanya 7 bulan maksimum. Ini usia 5 bulan. Sekarang petani saya singkong. Paling jelek Innova, yang dulu pakai sepeda motor kekek gitu. Sekarang Innova. Ini binaan saya ini per bulan masuknya lebih dari 200 juta per bulan. Ekspor. Ini yang saya sebut inovasi dari dulu ke hilir. Sorghum bisa buat, situ bonus sudah membuat gula singkong, gula sorghum kok. Ya, sudah membuat gula sorghum, Sabina. Tapi dari pimpinan, kita semuanya. Ya, hilang Pak. Ini, kok. Ini organik. Cabai. Kenapa cabai kalau musim hujan kok mahal? Karena gagal panen. Tidak tahan terhadap hujan. Saya suruh Haji Januari, kamu tanam bawang merah musim hujan, cabai musim hujan, gak berani Pak. Nanti kalau gagal tak ganti. Anda tak bersifat cabai ini. Jadi yang namanya intensifikasi itu bukan memajarkan produk, tapi meningkatkan produk. Jagung yang keluar 1 tongkol, 2 tongkol, kita keluarkan 5-6 tongkol. Ini cabainya, ini bisa bertahan sampai 2 tahun. 100% organik. Bibit Pak. Ya. Bibit. Dua bibit kita. Ini petani milenial.
manajer Sungkopindo latihan di tempat saya 3 hari langsung keluar dari kantor. 1 hektar kemarin nembus 1,8 miliar. Ya. Ganti Din, jagung Din, jagung. Tahun 93 saya riset tentang jagung. Karena sejak muda saya ini jagung tongkol ganda. Situ bodoh udah nyoba, kayak jaki. Keluarnya rata-rata 5 tongkol. Videonya itu. Dengan besar yang beda, panjangnya tongkol berat besar sama, walaupun keluar 5 tongkol. Ini kan pemakaian GSA, dan saya ngajari petani-petani yang membuat GSA sendiri, organik. Ya. Oh, saya suka membuat jagung partai. Ini jagung P3. Ya. Kalau masih muda warnanya jaket P3. Tak buat jagung Golkar, jagung PDI, jagung PAN, jagung Demokrat ada. Ya. Oh, saya Khalifah suka-suka saya. Macam-macam. Bosan dari jagung partai, buat jagung koalisi. Diaku sama binaan saya suka bumi. Saya yang membuat. Saya kentel, kamu mau yang buat saya. Kamu boleh menjual, boleh ini, tapi jangan warna. Sudah saya temukan 32 warna. Ini anti-program tinggi untuk obat kanker, obat jantung, obat diabetes. Ini jagung koalisi partai. Yes, Demokrat ada, ya. Gerindra ada. Kan? Videonya jagung tongkol ini udah kok balik gitu ya. Ini keluar rata-rata 5 situ bodoh. Kayak jati guru saya. Pusing Pak, pusing Pak. Ini tadinya nggak miring malah jadi miring. Ini yang namanya identifikasi. Keluar 12 ton, 1 tongkol, kalau ukuran 5 tongkol sama besar sama beratnya, minimum 50 ton. Ini yang namanya identifikasi. Itu yang namanya identifikasi. Berkah karena sudah bertobat. Saran saya panjenengan semuanya harus siap-siap bertobat, belajar ilmu pertobatan. Mantap, mantap. Ajari nanti. Pak bayar aja saya gratis. Siap, gratis. Ini. Mas, ganti ikan Mas. Kalau ada ikan atau tomat. Ini pemanfaat lahan sempit. Garis tengahnya 80 cm, ketinggian airnya 30 cm, isinya 1000. Iya. Kalau kalian tinggal serok, air ini sudah berumur 3 tahun, tidak boleh diganti. Tidak ada bau. Ya. Murah mana? Banyak yang sukses nih. Nah ini untuk kampung-kampung kumuh di Jogja yang nggak punya tanah halaman, RT-nya menganjurkan setiap 1 bis beton 1000. Keluaran 67 warga, 67.000. Hasilnya saben 1000 itu 1 juta lebih 5-6 kilo. Dijual bareng. Bingung mau jual. Gampang sekarang. Kalau dijual buat apa? Mahal kan?
minta wali kotanya resmikan. Wali kota resmikan Pak Disi, tolong dibantu marketing, buatkan surat pada semua warung makan yang menggunakan lele, mau pecel lele, mau padang, tidak boleh beli lele di pasar, harus di kampungnya di sendiri. Kalau tidak mau beli di situ, diusir. Itu ya, sehingga jalan. Jadi kita ini, lembaga Sains Riset ini adalah lembaga untuk pelestarian alam. Maka binaan-binaan kita semua sukses. Ya. Sukses semua karena dapat berkat. Dapat berkat dari Gusti Allah. Ini kalau pupuk jari yang Anda buat itu nilai gizinya rendah karena di kotoran sapi, ayam itu masih mengandung banyak protein, masih lemak. Kalau untuk langsung dikeringkan di tanah menimbulkan penyakit, contohnya penyakit sayuran menimbulkan akar gada, virus pada tanaman cengkeh dan jeruk. Sampai sekarang ini jeruk-jeruk yang makan pada antum kering digilah dimakan karena kegerek batak. Kemarin saya ketemu kepala dimasnya setahun yang lalu. Ini tomat nih buatan saya ini, namanya Great Tomatus. Tomat super, rekopennya 6 kali daripada tomat besar. Itu satu buah. Itu satu buah. Jadi makan ini. Mas mau minta tomat warna palsu bisa tak buat toh? Kayaknya ini sangat laris. Saya pamerkan sama teman saya dari Jepang, dia langsung bisa diekspor. Bisa tahan berapa dia? Sampai 3 minggu tidak busuk. Jepang cuma 6 jam. Ganti Den, terakhir Den. Nah ini. Ini jenis tomat kita tanpa, ini ada tomat hitam, tomat melon, macam-macam. Semuanya kayak anggur. Ini panjangnya 3 meter lebih. Mau bentuk jari ada, mau bentuk jantung hati ada, love tomato. Ternyata tomat semua jantung hati. Ya bentuk cabai, macam-macam. Tapi tomat ada kuning, merah, hitam, ungu, coklat. Ganti Den, yang di lahan yang tomat banyak. Lihat dulu. Medianya bagus, politiknya hanya kurang 25 itu. Tapi coba lihat hasil. Jadi utama harus apa? Media. Pengolahan tanah harus media. Anda kalau mau nanam sesuatu semprot dengan garam dulu. 30 gram per 1 tangki. Ya antiseptik juga. Nanti ini lihat. Jadi Yupira orang foto-fotonan di bawah anggur tomat. Ini kita juga mempelajari ilmu manajemen, manajemen of season. Membuahkan buah tidak mengenal musim. Ada petani kopi, ada panennya berapa? Setahun kan? Ya. Bisa berbuah usia 2 tahun. Kalau dengan teknologi kita, kopi itu paling lama berbuah setahun. Dan panennya setiap 4 bulan.
Dari petani kopi saya yang di Temanggung, di Aceh, di Lampung, saya punya kopi Arabica dataran rendah. Ini tomat untuk bukan buah, ini tomat untuk masak. Besar-besar, yang besar ini buahnya satu batang minimum 10 kilo. Aman, kadar likopenya super tinggi, organik 100%. Dan tempat dia halaman kita yang besar-besar. Ini. Ya. Jadi tanpa inovasi itu macam-macam. Sudah tahu ilmu agro, manajemen agro, sadari. Manajemen agro itu ada 6. Yang pertama, rutinitas, harus rutin. Yang kedua, kuantitas, harus banyak. Jangan hanya panen kilo, kuintalan tontonan. Yang ketiga, kualitas, harus baik. Yang keempat, healthy, sehat, berarti harus organik. Yang kelima, safety. Produk yang kita hasilkan, ya seperti tomat saya ini, safety. Kadar likopennya 5 kali kalian ini. Artinya tomat itu kualitasnya bisa membantu kesehatan manusia, itu namanya safety. Bisa. Yang terakhir A, seni. Seni bentuknya, seni warnanya, seni marketingnya, ya, seni packingnya. Seperti ini, seni packingnya masuk, ya. Dibuat tepung mokap, sininya ada art. Art adalah jantung suatu usaha. Art itu jantungnya usaha. Maka tak tambah dasar. Petani milenya saya di Jawa Tengah, kemudian di sebagian Jawa Timur, Magetan, Madiun, sukses. Wirausaha sukses. Jelas? Nah, karena waktu saya di siaran dulu, nanti ada tanya jawab, saya lagi. Kita pakaikan salam Indonesia. Saya ini kalau dengan petani makan, saya makan pakai gula kan? Adakah yang pernah mendoakan petani? Katanya, tidak ada. Saya tinggalkan satu butir nasi, saya selesai makan, dan saya mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, rahmat berkati orang yang menanam padi ini, sejahterakan kehidupannya. Karena petani itu ahli sodako, ya, nanam padi harganya rugi, tetap besok nanam lagi. Diserang tikus, nanam lagi. Untuk siapa? Untuk saya, untuk kalian semuanya. Pernah nggak mendoakan dengan padi? Nggak pernah, karena udah kekenyangan, lupa. Kita harus tahu asal usulnya padi tadi. Satu doakan, ya. Mari kita kasih salam petani Indonesia. Salam petani Indonesia. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Saya pikir itu saya mau menerima ilmu yang benar dan baik. Saya rasakan, kemudian saya bisa melakukan. Inti salam rezeki, ya. Sebuah ucapan adalah doa. Panjenengan ucapan yang baik, doanya diterima Allah, ya. Maka kita ucapkan salam dari Indonesia. Saya pikir, saya rasa, Saya bisa. Situ Bondo naik kelas. Sukses, sukses.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang terakhir, Prof. Gempong, luar biasa. Izin yang belum sholat asar bisa sholat asar dulu.